Oke, oke ya, kembali ke materi ya. Hmm, Yang pertama itu adalah di soal profesionalisme. Ini jadi setiap setiap aspek di dalam TKP itu ada yang namanya indikator dan juga ada yang namanya apa itu namanya prinsip ya. Dalam profesionalisme itu yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi pekerjaan ya dan seminimal mungkin untuk menghilangkan gangguan gitu. Nah, di sini yang pertama dan tipe-tipe soal kayak gini beragam ya. Di sini misalkan ketika sampai di kantor Anda berniat untuk sarapan dahulu karena tidak ingin sakit mah gitu. Jadi Anda tahu kalau Anda itu sakit mah, tetapi dan masih ada 20 menit sebelum jam bekerja dimulai gitu. Ini sebenarnya ada hak ya. Tetapi atasan memanggil untuk meminta laporan kerja yang seharusnya kemarin Anda serahkan. Nah, ini kesalahannya di sini. Jadi kemarin itu ada deadline tapi tidak diserahkan dan atasan itu meminta untuk mengumpulkannya sekarang gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah di sini ada keterangan lagi kalau laporan itu ternyata belum selesai gitu, tinggal sedikit di bagian akhir gitu. Nah, sikap Anda adalah di sini ada milih sarapan dulu, utamakan kesehatan, kemudian nyelesain laporan tersebut sebelum diserahkan pada atasan, sembari sarapan gitu ya. Jadi sambil makan, kemudian menyelesaikan pekerjaan Anda sebagai kewajiban Anda dan makan ketika waktu makan siang, menyelesaikan masalah dengan atasan, setelahnya menyisihkan waktu sebentar untuk sarapan di meja kerja, kemudian memenuhi panggilan tersebut setelah menyelesaikan laporan oleh atasan dan melupakan sarapan. Oke, poin pertama di sini adalah kita harus konsekuen ya uh, dengan tugas kita yaitu membuat laporan gitu. Cuman kita juga tahu bahwa kalau kita nggak makan kita mah gitu kan. Nah, win-win solution yang bisa dicapai adalah kita selesaikan dulu masalah dengan atasan gitu. Jadi entah jawabannya yang D. Jadi entah kita nego dulu, kira-kira ini bisa diselesaikan nanti atau enggak gitu. Atau misalkan harus diselesain ya, selesaiin aja segera. Karena kan tinggal bagian akhir. Kemudian setelahnya baru menyisihkan waktu sebentar untuk sarapan. Gitu. Jadi bukan menunda sarapan. Misalkan yang C itu ya, makan ketika waktu makan siang itu nanti akan berbahaya bagi diri Anda dan tidak bisa bekerja setelahnya gitu kan karena sakit. Kemudian eh, ini yang nilainya 5, kemudian yang nilainya 4 itu adalah menyelesaikan laporan tersebut sebelum diserahkan. Jadi yang ini sembari sarapan. Ini sebenarnya juga bisa dilakukan ya. Jadi diselesaikan dulu sebelum jam masuk, tetapi kalau sambil sarapan kan takutnya nggak fokus gitu. Sementara yang harus dilakukan dalam profesionalisme adalah menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, setepat waktu mungkin, gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, itu. Kemudian yang lain meskipun ada mengutamakan kesehatan, tapi yang lebih penting adalah tugasnya ya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya masih di profesionalisme, itu perdagangan bebas yang dilakukan di Indonesia berdampak luas terhadap para usaha ekonomi mikro. Sebagian besar dari mereka belum siap dengan berlakunya sistem perdagangan bebas. Pemerintah seolah-olah tinggal diam melihat kondisi tersebut. Seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kejadian tersebut dengan adanya pasar bebas, bla 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 bla. Nah ini adalah soal yang panjang ya. Dan kalau nggak salah hitung, itu TKP itu kalian harus selesai dalam waktu kurang dari 1 menit, ya sekitar 50-an detik ya. Dan untuk membaca soal panjang kayak gini pun juga butuh waktu. Jadi kalian harus membaca cepat dan menandai poin-poin yang penting gitu. Jadi di sini ada banyak pengusaha mikro gulung tikar di sini ya. Kemudian berjualan terhambat akibat banyaknya produk dari luar negeri. Nah, ini sebagai pemerintah gitu ya, sebagai pegawai dinas perdagangan, tindakan Anda adalah A, memberikan pajak, B, memberikan pelatihan dan memaksa mereka menghasilkan produk berkualitas, C, memberikan pelatihan usaha, meminjamkan modal,
D. Memberikan modal bagi pengusaha menengah ke bawah dan mengalihkan sektor usaha, kemudian melakukan evaluasi usaha bagi pengusaha menengah ke bawah. Nah, jadi cara bacanya kayak gitu ya. Jadi cukup kata kerjanya aja, karena kata kerjanya inilah yang sebenarnya penting ya. Ini. Jadi ini salah satu tips juga kalau misalkan kalian bingung antara dua opsi itu sensitivitas katanya itu ada di kata kerja gitu. Nah, kemudian misalkan kita pilih yang paling baik yang mana gitu kan. Nah, biasanya kalau karena gulung tikar kita bisa kasih modal gitu ya. Kita bisa kasih modal. Kemudian yang ngasih modal itu ada dua, yaitu yang D sama yang C gitu. Nah, kita lihat antara mereka lebih detail yang mana. Jadi kalau yang C itu pelatihan dan peminjaman modal. Jadi nggak cuma modal tapi juga pelatihan. Kemudian yang D itu cuma memberikan modal gitu. Apalagi dannya ini dia mengalihkan sektor usaha ke bidang jasa. Jadi bukannya dia didukung di usaha sebelumnya malah disuruh nyari bidang yang lain yang mungkin sulit bagi mereka gitu kan. Jadi yang paling benar adalah yang C gitu. Jadi selain pertimbangannya adalah kata kerjanya juga tingkat apa? Detail dari tindakan gitu. Dan uh, karena ini aspek profesionalisme, jadi ini kita juga menjawabnya sesuai dengan wewenang ya. Jadi karena pegawai dinas ya kita punya wewenang untuk memberikan pelatihan usaha gitu. Karena nggak disebutkan sebagai bos atau sebagai staff gitu ya. Sebagai pegawai dinas gitu. Itu untuk yang nomor dua. Kemudian di sini teman-teman bisa bisa chat nggak sih? Em, Terusnya bisa ya. Oke, jadi nanti misalkan ada pertanyaan, itu tanyanya lewat chat aja gitu ya. Karena waktu kita kan cuma sekitar 60 menit ya. Jadi kalau misalkan pakai suara nanti kelamaan gitu. Oke, kemudian itu untuk yang dua soal terakhir, dua soal yang awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini biasanya kaitannya dengan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah atau membuat pekerjaannya itu lebih mudah atau membuat pekerjaannya itu lebih baik gitu. Jadi antara lebih mudah atau lebih baik gitu ya dengan bantuan teknologi informasi komunikasi. Dan teknologi itu bukan hanya tentang hardware, komputer, laptop misalkan, tapi juga tentang software di situ. Nah, terutama misalkan di sini ya ada soal em, merupakan seorang editor buku freelance yang bekerja di beberapa perusahaan percetakan. Pekerjaan Wulandari menuntutnya selalu siap bekerja di mana saja untuk melakukan editan pada file buku yang telah diberikan padanya, gitu. Dan Wulandari cukup khawatir mengenai file pekerjaan yang disimpannya, gitu ya. Jadi dia kerja di banyak tempat, kemudian khawatir kalau filenya itu hilang, gitu. Nah, kemudian di opsi jawabannya itu ada menyimpan file di handphone karena pasti dibawa kemana saja. Kemudian menyimpan file tersebut satu tempat di hard disk khusus ya, kayak misalkan khusus untuk kantor gitu. Kemudian menyimpan dengan sistem online melalui aplikasi penyimpanan yang mungkin kayak Drive. Kemudian selalu membawa laptop kerjanya kemana saja dan berusaha mengatur cara supaya bekerja di rumah saja tidak perlu khawatir mengenai file kerja. Nah, di sini tentu teman-teman sudah bisa menebak ya, karena jawabannya itu eh, untuk nilai maksimalnya itu yang C, yaitu menyimpan dengan sistem online. Nah, di sini yang paling masuk akal karena misalkan yang A misalkan ya, menyimpan filenya di handphone yang pasti dibawa ya betul. Anak-anak sekarang pasti selalu bawa HP ya.
Cuman kan mungkin bisa ketinggalan. Nah, ini beresiko gitu. Makanya ini nilainya cuma 4 gitu. Yang nilainya 5 adalah yang online. Kemudian yang lain misalkan menyimpan file pekerjaan menjadi satu tempat dan selalu membawa laptop dan berusaha mengatur di rumah saja, itu semuanya poinnya 321 karena tidak fleksibel. Di sini poinnya adalah bekerja di berbagai tempat gitu. Jadi jawabannya adalah yang sistem online ini tadi gitu ya. Jadi meskipun mungkin ada yang lebih baik gitu ya misalkan. Cuman kita melihatnya itu dari semua opsi jawaban. Oke, yang berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Sosial media menjadi alat yang mudah menyebarkan kasus bullying melalui video-video yang beredar. Maraknya kasus bullying di media sosial yang menyebar menjadi pusat perhatian semua orang. Ah, ini mungkin tipu ya. Generasi muda dapat mudah terpengaruh. Sebagai guru sekolah dasar, apa yang dapat Anda lakukan? Nah, eh, seperti tadi yang saya bilang, jadi yang perlu digarisbawahi juga, kan di semua aspek itu kan ada yang namanya prinsip dan indikator, tetapi di semua aspek itu ada hal umum ya, katakanlah first rule gitu ya. Jadi aturan yang pertama itu adalah jawabannya itu ditentukan oleh wewenang Anda di dalam soal. Posisi Anda di dalam soal itu sebagai apa gitu. Nah, di sini sebagai guru ya, sebagai guru sekolah dasar gitu. Oke, pilihannya itu yang A, mengajarkan siswa menggunakan media sosial yang baik demi menghindari praktik bullying, kemudian membuat aturan tidak menggunakan sosial media selama di sekolah, kemudian memberikan edukasi tentang bahaya bullying, kemudian meminta orang tua untuk membatasi penggunaan gadget, kemudian melakukan pengawasan selama siswa menggunakan sosial media di sekolah. Nah, em, kita lihat, jadi eh, mengajarkan siswa melakukan media sosial yang baik itu bagus ya. Jadi kita keep ini dulu ya, ini bagus. Kemudian membuat aturan untuk tidak membuat menggunakan sosial media. Nah ini Anda siapa gitu loh. Anda kan cuma guru ya. Jadi Anda nggak bisa membuat aturan ini gitu. Bahkan kepala sekolah pun mungkin nggak bisa ya membuat aturan tidak boleh menggunakan sosial media gitu. Kemudian memberikan edukasi tentang bahaya bullying dan dampak buruknya serta meminta orang tua mengawasi anak. Nah ini juga masuk. Kemudian meminta orang tua untuk membatasi penggunaan gadget. Ini juga di luar ranah sebagai guru ya. Jadi ini kan udah aturan dari orang tua, boleh pakai gadget atau enggak gitu. Kemudian melakukan pengawasan selama siswa menggunakan sosial media di sekolah. Nah, ini sebenarnya cukup masih masuk ranah sih sebenarnya. Sebagai guru kan salah satu tugasnya adalah mendidik atau mengawasi ya. Nah, kita lihat yang paling detail itu adalah yang C ya. Memberikan edukasi serta meminta orang tua untuk mengawasi ketika bersosial media. Jadi jadi kalau pengawasan ini kan lebih ke pasif ya. Dia pasif, kemudian yang aktif itu ada mengajarkan dan memberi edukasi sama. Intinya sama ya, ini dan ini. Cuman yang C ini dia ditambah dengan meminta orang tua mengawasi anak. Gitu, mungkin pada pertemuan orang tua atau apa gitu. Nah, jadi seperti aturan yang tadi, pilih jawaban yang lebih detail gitu. Tapi gini teman-teman, mungkin juga di antara kalian itu mengerjakan TO itu, ini saya sampaikan apa adanya. Jadi ketika seorang pembuat soal itu membuat soal TKP, itu kan cuma berdasarkan dari apa ya namanya pengetahuan umum gitu ya. Sementara nanti ketika di tes CPNS yang sebenarnya itu mereka mungkin punya tim psikolog sendiri atau punya tim profesor sendiri untuk mengerjakan soal TKP gitu. Jadi jangan kaget kalau waktu soalnya nanti keluar yang TKP itu semuanya positif semua gitu. Jadi kalau kayak gini kan ada ya bisa ditebak gitu ya. Mungkin di TO lain juga gitu. Dan biasanya cara paling mudah adalah ditambah kayak gini ya, ditambah
detail dari jawaban. Tapi nanti kalian harus siap kalau semuanya itu kok kelihatannya setara gitu. Nah, makanya kembali lagi yang harus diperhatikan adalah sensitivitas kata ya. Jadi kata kerjanya gitu. Apakah mengajarkan dan memberi edukasi itu sama? Itu kalian harus pikirkan juga gitu. Jadi itu adalah salah satu apa ya? Ya berdasarkan laporan, berdasarkan riset dari tim kami gitu ya. Dan ini saya sampaikan aja di awal gitu. Oke, tapi untuk soal-soal yang nanti ketika kalian keluar dan itu soalnya ada detail jawaban seperti ini ya, itu bagus. Berarti kalian bisa milih ya, free point gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah TIK lagi. Itu Anda merupakan seorang arsiparis di sebuah perusahaan besar gitu. Kemudian beberapa bulan memiliki tugas mengelola dan mendata dokumen-dokumen penting milik perusahaan yang sudah bertahun-tahun. Ketika melakukan pendataan, Anda melihat beberapa dokumen sedikit rusak. Bagaimana sikap Anda? Gitu ya. Nah, kayak gini, ini kita kembalikan ke SOP ya. Jadi, apakah apakah menjaga dokumen atau merestorasi dokumen ini adalah tugas arsiparis atau bukan? Itu sebenarnya teman-teman juga perlu mencari tahu ya. Maksudnya bukan bukan untuk menambah beban, tapi paling enggak nanti ketika ketemu soal-soal kayak gini, itu bisa menandai sampai mana sih wewenang kita gitu sebagai orang yang ada di soal itu gitu. Nah, sebagai arsiparis itu kalau di sini kan pilihannya melaporkan temuan kepada atasan gitu. Kemudian melakukan digitalisasi dokumen dengan peralatan yang canggih atas seizin atasan, kemudian memilah dokumen yang rusak supaya dibuat ulang, kemudian memfoto dokumen dengan handphone, memisahkan dokumen yang hampir rusak untuk disimpan di tempat yang lebih aman. Nah, karena ini aspeknya adalah teknologi informasi dan komunikasi dan posisi Anda adalah sebagai arsiparis ya, ya eh, hal yang paling bagus di sini adalah yang B ya. Jadi dengan izin atasan, Anda melakukan digitalisasi dokumen gitu. Jadi em, dengan alat canggih ini berarti Anda udah mem- memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Kemudian sebagai seorang pegawai, Anda meminta izin atasan. Nah, ini bagus. Daripada misalkan yang foto dokumen dengan handphone pribadi ini sebenarnya juga inisiasi yang bagus ya dan juga menunjukkan sebuah kepedulian dan integritas sebagai pegawai. Cuman karena ini aspeknya adalah teknologi informasi komunikasi, jadi yang paling betul adalah yang menggunakan alat yang lebih canggih gitu. Oke, untuk yang lain melaporkan, memilah dokumen, memisahkan ini tidak menyelesaikan masalah gitu. Apalagi yang ini ya, ini modalnya besar. Kemudian yang berikutnya itu adalah teknologi informasi komunikasi juga. Itu pertama adalah Anda merupakan aparatur sipil negara di Dinas Perpustakaan Nasional. Jadi hampir sama. Dan Anda menyadari bahwa literasi masyarakat itu masih rendah. Kemudian ini adalah detail ya. Jadi seperti ini itu sebenarnya bisa kalian skip. Kemudian bagaimana cara Anda meningkatkan tingkat literasi? Gitu. Jadi Anda petugas perpus, literasi Indonesia masih rendah, caranya gimana? Gitu kan. Yang pertama, meningkatkan promosi melalui sosmed supaya masyarakat datang ke perpus. Oke. Kemudian mengusung instansi untuk meluncurkan website yang berisi e-book, mengusulkan instansi meluncurkan website yang berisi e-book. Kemudian meningkatkan kesadaran literasi dimulai pada diri sendiri. Gitu. Kemudian meminta dukungan YouTuber, mempromosikan literasi, membuat poster mengenai manfaat buku. Oke. Nah, em, biasanya kan kalau pemerintah gini ya, biasanya kalau eh, cara yang paling mudah memang
mempromosikan ya, cara yang paling mudah. Biasanya kan kita pakai influencer. Misalkan ada Pak Jokowi ke IKN gitu mengajak influencer itu kan untuk mempromosikan gitu. Itu juga bagus dan sesuai dengan mindset pemerintah gitu. Cuman di sini itu adalah aspeknya teknologi informasi dan komunikasi gitu. Jadi di yang apa? Yang ini tipe lagi. Yang paling baik di sini itu tentu yang ini ya, mengusulkan instansi untuk meluncurkan website yang berisi e-book. Nah, ini adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terus juga menyelesaikan masalah gitu. Jadi teknologi informasinya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan karena di sini posisi Anda adalah ASN biasa ya, jadi mengusulkan aja cukup gitu. Kemudian yang berikutnya adalah baru meminta dukungan dukungan YouTuber. Nah, ini sebenarnya bagus tapi cuma promosi tadi ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Em, Pada saat ini semuanya serba canggih yang didukung dengan penggunaan teknologi pembaruan. Penggunaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena sudah semua aspek kehidupan memanfaatkan teknologi. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat? Gitu ya. Em, oke. Nah, di sini itu soalnya adalah soal tipe umum ya. Jadi cuman opini biasa. Jadi tidak soal cerita kayak gini. Ini. Kemudian jawabannya pun beragam. Jadi yang pertama adalah berusaha mempelajari kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan dalam pergaulan. Kemudian berusaha menguasai teknologi yang dengan baik agar dapat memanfaatkan dengan baik pula. Kemudian menyesuaikan cara kerja seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian mempelajari hanya teknologi yang dibutuhkan. Kemudian mengikuti dan berusaha menerapkan perkembangan teknologi. Gitu. Oke. Em, yang bisa dilakukan untuk menghadapi era kemajuan teknologi. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa dalam aspek TIK itu menggunakan teknologi untuk kepentingan apa tadi ya? Jadi kepentingan eh, kemudahan pekerjaan atau juga perbaikan pekerjaan gitu. Jadi em, yang di sini yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi berusaha menguasai teknologi dengan baik agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Gitu. Oke, oke. Jadi di sini ada berusaha mempelajari, kemudian berusaha menguasai, kemudian menyesuaikan diri, kemudian mempelajari hanya teknologi yang dibutuhkan, kemudian mengikuti dan berusaha menerapkan perkembangan teknologi dengan membacanya dan dari banyak buku. Jadi seperti ini itu adalah pengecoh ya. Jadi meskipun kelihatannya panjang dan kayaknya ilmiah gitu ya, cuman di sini dengan membacanya gitu. Jadi kita nggak bisa mempelajari teknologi hanya dengan membacanya, kita harus berusaha menguasai dengan praktek gitu ya, berusaha menguasai gitu. Kemudian di sini pun juga ada berusaha mempelajari, cuman tujuannya itu kurang. Jadi tujuannya dia agar tidak ketinggalan dalam pergaulan aja gitu, bukan untuk memanfaatnya dengan baik, tentu untuk kepentingan pekerjaannya. Jadi ada dua aspek tadi dalam TIK. Yang pertama adalah teknologi itu digunakan untuk menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah teknologi itu digunakan untuk memperbaiki kinerja. Gitu. Udah itu aja sebenarnya. Kemudian ini ada TIK lagi ya. Oke, coba kita cek kolom pertanyaan ya, karena udah 30 menit. Oke, yang pertama itu eh,
ini pasti ada keterangan TK ya, karena kalau tidak disebutkan gue rasa opsi A lebih masuk. Oke, jadi berdasarkan riset dan juga laporan dari apa namanya tahun-tahun yang sebelumnya, itu aspeknya itu disebutkan ya, aspeknya itu disebutkan nanti dalam soal dalam soal SKD. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. eh Siapa ini? Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena kalau yang tadi saya sebutkan tadi ya, di soal TKP yang kalian temui nanti itu mungkin itu opsinya itu semakin tipis ya. Jadi tipis-tipis semua jarak 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 antara opsinya itu. Jadi cara yang digunakan untuk membedakannya adalah fokus pada aspeknya gitu. Mungkin jawaban A itu betul, jawaban B itu betul. Cuman yang lebih cocok dengan TIK yang mana gitu, atau yang lebih cocok dengan sosial budaya yang mana gitu. Nah itu sebagai petunjuk gitu. Jadi eh, aspeknya nanti disebutkan. Tapi nggak tahu juga untuk tahun ini ya. Tapi berdasarkan riset itu disebutkan gitu. Oke, kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tadi ada titipan pertanyaan juga ya di Twitter. Jadi ketika nanti ada live class kayak gini lagi ya, nanti teman-teman boleh tanya di Twitter, nanti akan dijawab. Eh, Mungkin nggak semua, tapi akan dijawab gitu ya. Jadi tadi ada yang bertanya, coba saya baca dulu. Di bagian anti radikalisme itu rekan terindikasi radikal, terus ada pilihan lapor ke atasan atau memahami terlebih dahulu. Oke, jadi itu ya. Jadi itu juga sering ditanyakan. Jadi ketika ada anti radikalisme gitu, yang bawah ada jawabannya ya. Jadi yang ada anti radikalisme itu bagaimana kita menentukan seseorang itu dilaporin atau cukup apa tadi? Cukup diamati atau dinasihati dulu gitu ya. Nah, itu tergantung aksinya ya. Misalkan dia cuman kayak ya nanti mungkin kita ketemu soalnya. Misalkan dia cuman kayak suka menyendiri gitu. Kemudian kita cuma curiga gitu tanpa ada bukti. Misalkan dia suka apa ya? eh Katakanlah mungkin kayak bikin-bikin status yang agak gimana gitu. Itu kan baru apa ya asumsi ya. Jadi kalau kayak gitu cukup diamati dulu. Cuman misalkan nanti dia udah kayak misalkan ngajak temennya buat ikut organisasi terlarang atau dia udah kayak bikin rapat-rapat gitu. Nah, itu dilaporin. Ya, karena kan kita kan di negara hukum ya. Jadi hukum itu harus berdasarkan tindakan. Kalau cuman di dalam hati itu nggak bisa dilaporin gitu. Apalagi misalkan dia cuma baca buku tapi di kamar sendiri nggak ketahuan gitu ya, itu nggak usah dilaporin. Tapi kalau misalkan dia nge-share buku ke teman-temannya, ini baca-baca-baca, nah itu dilaporin aja nggak apa. Minimal dilaporkan ke atasan gitu. Oke, itu ya, itu pertanyaannya. Oke, kemudian kita lanjut ke aspek berikutnya yaitu sosbud, sosial budaya. Oke. Di dalam sosial budaya itu karena kata sosial budaya ini sendiri kadang bikin orang tuh ya apa mikirnya itu terlalu spesifik gitu. Maksudnya kita ketika berbicara budaya, kadang orang tuh mikirnya misalkan cuma sebatas reog misalkan atau sebatas apa tari tradisional atau baju tradisional gitu. Cuman sosial budaya itu lebih ke gimana kita sebagai bangsa Indonesia ya. Misalkan sifat gotong royong, sopan santun, kemudian tenggang rasa, tolong menolong itu adalah sosial budaya kita gitu. Bersosialisasi gitu. Nah, misalkan ini ya.
Belakangan ini ramai mengenai berita bahwa salah satu budaya asli milik Indonesia itu diakui oleh negara tetangga. Sebenarnya kasus seperti ini dulu pernah terjadi, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Oke. Kemudian opsi jawabannya adalah mendesak pemerintah melakukan boykot produk negara tersebut, melakukan pembelaan melalui sosmed biar viral, mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan unjuk rasa, kemudian mengajak masyarakat sekitar melakukan unjuk rasa supaya negara meminta maaf, negara tersebut minta maaf pada Indonesia, kemudian mengajak masyarakat mendesak pemerintah. Gitu. Jadi kalau kita lihat di opsi-opsinya ini semuanya ini ya apa eh, sebuah bentuk tindakan yang em, apa itu namanya ekstrim gitu ya. Jadi mendesak gitu. Cuman kita bisa lihat konteksnya gitu. Jadi yang D misalkan itu mengajak masyarakat sekitar untuk unjuk rasa agar negara tersebut minta maaf ke Indonesia gitu. Kemudian yang lain itu yang E misalkan mengajak masyarakat itu mendesak pemerintah supaya melakukan klarifikasi dengan negara tersebut gitu. Kemudian yang A itu mendesak pemerintah untuk melakukan boikot terhadap produk-produk dari negara tersebut. Oke, jadi yang C dan yang D dan yang A ini hampir sama ya. Biasanya kalau jawaban yang hampir sama kayak gini berarti dia enggak ya. Kita butuh yang nilainya lebih tinggi dari dua ini. Gitu. Ini kan ini kan eh, konflik ya, boykot, kemudian negara harus minta maaf, negara tersebut minta maaf itu kan menyebabkan konflik antar negara. Nah, jadi yang paling soft tetapi masih merupakan tindakan yang solutif itu adalah yang E. Jadi mengajak masyarakat untuk mendesak pemerintah supaya melakukan klarifikasi dengan negara tersebut. Gitu. Jadi di sini juga kalau misalkan teman-teman bingung, kita bisa lihat dari aspeknya. Sosial budaya itu adalah tadi yang saya sebutkan gotong royong. Jadi biasanya memang sifatnya itu adalah bekerja sama dengan orang ya, gitu. Opsi B misalkan ini juga bagus. Jadi melakukan pembelaan melalui media sosial. Cuman ini sebenarnya bukan budaya kita ya, dalam tanda kutip. Karena ini aksi individual gitu. Sementara kita lebih ke sosial. Jadi kita jawaban yang tepat adalah yang E gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang sosial budaya lagi. Itu belakangan terdapat kasus carok di wilayah Bangkalan, Madura yang memakan korban jiwa. Kemudian dijelaskan ya kayak ini. Carok sendiri adalah tradisi bertarung yang disebabkan alasan tertentu berupa harga diri. Sebenarnya tradisi carok membawa dampak negatif karena pasti memakan korban jiwa. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pemerhati budaya? Jadi sebagai pemerhati budaya, jadi bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai pemerhati budaya, bukan sebagai ASN juga, gitu ya. Yang pertama, apakah menyayangkan karena meski masyarakat ingin melestarikan tradisi, tetapi tradisi tersebut sudah tidak sesuai. Ini detailnya, gitu ya. Kemudian memberikan apresiasi pada pihak terkait masih melakukan tradisi, oke. Kemudian menentang keras tradisi tersebut karena menjadi kedok pembunuhan, membicarakan dengan tokoh setempat supaya tradisi tersebut digunakan sebagai wisata budaya dan bukan untuk ajang ego harga diri, atau meminta pemerintah untuk melarang tradisi carok, gitu ya. Oke. Eh Yang pertama, itu ketika ada sebuah tradisi ya, dan itu terkait dengan, maksudnya tradisi yang simbolis ya. Jadi kayak tarian, atau kayak pakaian adat, atau mungkin juga kebiasaan adat gitu ya. Itu kan secara simbolis ya. Maksudnya bukan budaya apa ya, bukan budaya yang jelek, misalkan kayak buang sampah sembarangan, itu kan sebenarnya juga budaya, tapi jelek. Itu itu harus dipertahankan. Tetap ya, kalau bisa dipertahankan, dipertahankan.
Jadi misalkan kayak menentang keras, ini juga kurang cocok. Kemudian melarang ini juga kurang cocok. Jadi yang C dan E bisa kita eliminasi. Kemudian yang B ini meskipun dia mengapresiasi, tapi ini nggak ada hubungannya ya. Karena masalahnya kan sebenarnya dipakai untuk bertarung, tapi ini oke lah diapresiasi, tapi nggak ada hubungannya dengan soal gitu. Nah, yang pilihannya kan tinggal yang A dan D. Nah, sebagai seorang pemerhati budaya, itu kita bisa ngapain gitu ya. Nah, oke. Jadi, tadi saya bilang bahwa kita bertindak sesuai wewenang gitu. Dan maksimal sesuai wewenang gitu ya. Jadi, wewenang kita di mana, kita maksimalkan gitu. Nah, kalau yang A ini kan cuma menyayangkan ya. Jadi, kalau cuma menyayangkan ini tidak ada solusinya juga gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Itu jadi membicarakan dengan tokoh setempat supaya tradisi tersebut digunakan sebagai wisata budaya dan bukan ajang ego, bukan untuk ajang ego harga diri gitu. Jadi sebagai pemerhati budaya kita bisa berbicara dengan tokoh setempat gitu atau pemerintah setempat biar tradisi ini masih dijaga tapi jangan ada yang negatif gitu. Ya memang kayak gitu ya. Maksudnya dalam soal TKP jangan tanggung-tanggung untuk memilih jawaban yang paling bagus. Meskipun kayaknya kok ideal banget gitu ya. Ya, ya itu yang harus dipilih gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini ini soal yang cukup sensitif. Jadi contohnya seperti ini. Jadi Mariati ditugaskan oleh atasan untuk bekerja di wilayah Jombang selama beberapa minggu. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab karena terkenal kota santri. Sementara Mariati Muslim yang belum memakai jilbab, itu hijab. Nah, Anda sebagai Mariati yang Anda lakukan apa? Gitu. Oke, yang pertama berusaha bekerja seperti biasa meski sering enggan bersosialisasi. Ini udah bisa kita coret karena sosialisasi adalah bagian dari budaya kita. Ini bisa kita coret. Tetap pada pendirian dan melakukan seperti biasa. Ini juga kita coret aja karena ini menunjukkan sikap ketidakpedulian, gitu ya. Jadi sikap ketidakpedulian bisa kita coret dimanapun aspeknya. Kemudian kecuali misalkan gini ya, dalam aspek profesionalisme misalkan kita nggak peduli sama orang lain, yang penting kerjaan kita beres. Nah itu yang dipilih itu mungkin ketika nggak ada opsi yang lain yang lebih baik gitu. Maksud saya adalah ketika dia itu uh, cuek, tidak peduli dalam konteks negatif. Kemudian ikut memakai hijab untuk memakai budaya. Oke, ini hmm, make sense. Kemudian menghormati budaya setempat serta menambah pengetahuan diri jika nanti sudah siap berhijab. Ini juga make sense. Merasa serba salah dan memilih membatasi sosialisasi. Nah, ini membatasi sosialisasi ini juga bisa kita coret ya. Jadi pilihannya tinggal yang D sama yang C. Kemudian karena kalau kayak gini, biasanya memang ada beberapa bentuk soal yang sifatnya itu kayak gini ya. Pernah juga ada laporan itu bukan bukan hijab tapi misalkan tempat ibadah gitu misalkan ataupun eh, tradisi gitu ya perayaan gitu. Nah kalau kalau kayak gitu itu yang kita tekankan adalah toleransi ya karena dalam sosial budaya kita juga mengedepankan toleransi dan toleransi itu biasanya itu ada batasan-batasannya sendiri di dalam ranah agama. Misalkan yang C ini juga bagus ya, cuman ketika dia memaksakan untuk ikut memakai hijab itu sebenarnya kurang pas juga. Karena kan untuk memakai hijab kan harus ada niat atau harus ada tanpa paksaan lah ya kira-kira gitu. Jadi nggak karena dress code gitu nggak. Yang D di sisi lain, itu menghormati budaya setempat serta menambah pengetahuan diri. Nah, ini jawaban yang betul ya, yang D. Karena di sini pun juga tidak disebutkan kewajiban ya, kewajiban untuk memakai pakaian tertentu. Di sini cuma disebutkan sebagai mayoritasnya berhijab dan kamu enggak. Itu. Jadi cukup menghormati aja. Itu.
Oke, oke. Untuk berikutnya, karena udah tinggal 10 menit, mungkin sambil kita cool down, kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya, kalau ada yang bisa ditanyakan. Ini eh, sambil kita istirahat mungkin 1 menit 2 menit. Oke, tadi saya ngecek di Twitter ya, dan di WA tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait TKP. Yang tanya malah yang live YouTube-nya berhenti ya, live-nya berhenti karena mungkin masalah jaringan mungkin ya, saya juga kurang tahu. Nanti coba saya tanyakan. Kemudian, oke, kita akan coba di kalau untuk urusan tentang pekerjaan dan urusan pribadi, misalkan sedang ada deadline di kantor, ibu sendirian di rumah, kondisi sakit, dan harus segera dibawa ke RS itu gimana? Tetap selesaikan pekerjaan atau minta bantuan teman kerja untuk misalkan segera pulang? Oke, menurut teman-teman gimana? Cek, 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 cek. Oke, em, oke ya. Kalau misalkan ya, jadi tergantung profesionalisme atau jejaring kerja. Oke. Tapi ini mungkin karena bentuk pertanyaan seperti ini mungkin dia lebih ke profesionalisme ya. Jadi tiba-tiba pertanyaan profesionalisme memang bisa seperti itu. Jadi membandingkan antara pekerjaan dengan urusan yang lain gitu.
Misalkan ibunya sakit atau misalkan juga temannya menikah, saudaranya datang ke rumah gitu ya. Nah, jadi memang ini adalah pertanyaan yang umum dan pertanyaan bagus juga. Jadi dan ini pun kalau menurut saya pribadi, itu memang kita harus melihat dari tingkat urgensinya itu sendiri, gitu. Dan sekali lagi, yang membuat soal itu adalah mungkin juga para psikolog atau para profesor-profesor yang tadi saya bilang ya. Tetapi kita bisa menebak dengan melihat urgensi dari masalahnya. Misalkan kalau misalkan ibunya itu di rumah sakit, itu maksud saya urgent adalah seperti ini. Misalkan ibu di rumah sakit, itu dia sendiri atau ada yang nemenin gitu ya. Misalkan saya sedang kerja nih. Biasanya 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 gini. Jadi kita baru ada meeting penting dengan bos atau baru ada meeting menentukan keuangan perusahaan ke depannya gitu. Biasanya urgensinya di situ. Di sisi lain itu nanti misalkan ibunya sakit atau adiknya sakit, adiknya kecelakaan gitu misalkan. Nah, itu kita bisa lihat dari tingkat urgensinya. Misalkan kita belum tahu apakah ibu kita itu ada yang nolong atau belum, kita bisa telepon dulu. Jadi kayak yang masalah sarapan tadi ya, kita bisa cek dulu. Misalkan kita telepon di rumah, ibu, ibu gimana? Udah ada yang nolong belum gitu. Kalau udah ada adik ataupun udah ada keluarga yang lain yang menolong, berarti it's okay, kita bisa melanjutkan pekerjaan gitu. Misalkan ibu itu cuma tinggal sama kita dan saudara yang jauh gitu, saudara yang lain jauh gitu ya. Tadi eh, kita di Jakarta, saudara kita di Surabaya kan jauh gitu ya. Nah, kita bisa tolong dulu gitu. Kita bisa tolong dulu. Apalagi misalkan urgent, misalkan sakitnya sakit jantung gitu misalkan ya. Atau kecelakaan. Misalkan di kecelakaan itu kita coba cek dulu apakah udah ada yang nolong atau belum gitu. Misalkan dia udah ada kecelakaan, meskipun parah tapi udah ada saudara yang nolong, ya udah kita kan kedatangan kita di rumah sakit itu juga tidak ada gunanya gitu loh. Dalam tanda kutip ya. Jadi tetap dilihat itu dulu gitu. Jadi itu adalah kalau pemahaman dari saya seperti itu gitu. Itu memang tricky ya. Jadi lihat kira-kira perbuatan saya itu dampaknya seperti apa gitu. Gitu. Itu tentang profesionalisme. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tapi ini saya lanjutkan dulu. Mungkin sekitar sampai lebih 5 menitan gitu ya, karena kita kan delay sekitar 5 menit ya. Yang berikutnya masih terkait dengan sosial budaya. Jadi pada saat istirahat kantor, Anda bersama rekan kerja pergi makan siang ke warung makan yang letaknya tidak jauh dari kantor. Warung tersebut Anda dan rekan-rekan lainnya memesan makanan dan minum sesuai keinginan. Namun pada saat pesanan itu datang, itu kelebihan gitu kan. Kelebihan suruh bayar enggak, kalau kalau nggak suruh bayar bisa kita makan ya. Yes. Tapi kalau nanti suruh bayar kan takutnya. Ini bercanda ya. Jadi kalau ada kelebihan gini kita harus klarifikasi. Tapi caranya gimana? Nah, apakah dengan menghitungnya sebagai bonus, dan ini yang tadi saya bilang. Atau menanyakan kelebihan minuman tersebut pada pemilik warung karena tidak masuk pesanan Anda. Kemudian me- kemudian menyerahkan minuman tersebut pada salah satu rekan, kemudian meminta rekan lain tidak menyentuh karena tidak masuk pesanan, menyerahkan minuman tersebut pada pemilik warung. Nah, ke semua jawaban ini sebenarnya masuk akal ya, dan ada tipe-tipe orang yang dia akan ngelakuin A, ada tipe-tipe orang yang akan ngelakuin B gitu. Cuman karena di sini aspeknya adalah sosial budaya, dan sosial budaya kita itu adalah apa ya istilahnya, menghormati orang lain, kemudian berhubungan baik dengan orang lain gitu kan. Nah, tentu kita bisa mengerucutkan itu ya menjadi yang
ini, yang B ini, menanyakan kelebihan minuman tersebut dan juga menyerahkan minuman tersebut pada pemilik warung dan menasihatinya untuk lebih teliti. Nah, dua hal ini kan yang paling tepat di antara yang lain ya. Misalkan daripada yang A ataupun yang C ataupun yang D ini kan nggak nyelesain masalah juga. Artinya kita tidak mengklarifikasi itu gitu. Cuman yang E ini dia pakai embel-embel nasihatin gitu kan. Yang mana ini sebenarnya tidak tidak sopan juga gitu ya. Jadi menasihati untuk lebih teliti sehingga tidak merugikan orang lain. Nah ini kurang sopan gitu. Jadi yang lebih sopan adalah yang menanyakan kelebihan tersebut kepada pemilik warung karena tidak masuk pesanan Anda. Nah, jadi meskipun yang E ini dia lebih detail, ya kan? Cuman dia ternyata lebih detailnya itu semakin negatif gitu. Jadi yang B gitu yang betul. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sosial budaya mungkin bisa kita skip ya. Tapi ini belum saya hapusin. Oke. Hmm, anti radikalisme di sini itu tersiar berita penangkapan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur oleh Densus 88 karena sebagai bagian dari jaringan terorisme. Berita tersebut tentu saja menggembarkan dunia pendidikan karena paham radikal telah menjaring kalangan muda dalam lewat pendidikan. Bagaimana tanggapan Anda jika sebagai praktisi pendidikan? Nah, ini sebagai praktisi pendidikan gitu. Nah, ini sudah ada jawabannya yang C ya. Oke, kita lihat yang C. Berkaca dari kasus tersebut akan mengusulkan untuk memberikan edukasi rutin tentang adanya sana. Ini bagus ya. Ya, tentu saja ini jadi jawaban. Kita lihat yang nomor 4, yang B. Berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan selalu mengawasi aktivitas para siswa. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena Anda itu sebagai praktisi pendidikan ya, mungkin maksudnya di sini adalah guru gitu ya. Jadi, ataupun maksudnya adalah seorang pegawai gitu, cuman dia tidak terlibat langsung ke dalam aktivitas KBM gitu, kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, kalau itu kasusnya berarti kita cuma bisa mengusulkan gitu. Kalau menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan selalu mengawasi atau para siswa ini terlalu berlebihan ya. Jadi eh, ya, selain di luar wewenang juga di luar kekuatan gitu. Jadi cuma bisa mengusulkan. Lagi orang tua juga berperan penting. Nah ini juga udah di luar ya terkait dengan orang tua, anak itu udah urusan keluarga. Kemudian membatasi aktivitas kemahasiswaan ini juga eh, mungkin masuk akal, tetapi apalagi kalau aktivitasnya itu terkait dengan radikal maksudnya. Cuma di sini nggak ada detailnya, jadi ini mungkin kurang. Oke, kemudian ada opsi, ada pelayanan publik. Nah ini ya, tadi mungkin belum ya pelayanan publik. Oke, jadi eh, misalkan ini ya, Anda merupakan salah satu petugas pelayanan di mall pelayanan yang didirikan oleh pemerintah daerah, gitu. Petugas pelayanan di mall. Ketika Anda bersiap-siap membuka ruang pelayanan publik, ternyata ruangan masih berantakan dan ada beberapa sampah. Kondisi tersebut disebabkan petugas kebersihan yang bertugas mendadak sakit sehingga tidak masuk kerja bagaimana menyikapi situasi tersebut. Ini yang E. Mengajak pegawai pelayanan untuk membersihkan ruangan dahulu sebelum pelayanan dibuka. Ya, kita lihat opsi yang lain. Membersihkan ala kadarnya, kemudian menyuruh pegawai magang membersihkan ruangan pelayanan sembari akan kejadian melalui pelayanan meminta satpam bertugas untuk membersihkan ruangan. Oke, jadi dalam pelayanan publik itu eh, ada ini ya, ada prinsip-prinsip yang harus dijaga ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan tindakan itu yang paling menguntungkan masyarakat. Jadi paling menguntungkan orang banyak. Gitu. Misalkan kita harus berkorban, yang akan kita lakukan untuk bisa menguntungkan orang banyak. Gitu. Jadi kuantitas. Karena kan publik ya. Nah,
Opsi-opsi selain yang mengajak pegawai pelayanan membersihkan ini cenderung dia tidak maksimal. Jadi misalkan membersihkan ala kadarnya, ini juga tidak maksimal untuk kepentingan umum. Menurut pegawai magang untuk membersihkan supaya segera supaya dapat segera dibuka. Ini juga eh, ini kalau misalkan dia sebagai bos gitu ya mungkin boleh aja ya. Tetapi kan sebagai petugas gitu. Jadi negatif juga kan. Kemudian membersihkan ruangan sembari rekan kerja lain mulai pelayanan. Nah, ini juga seperti tadi, ini tidak fokus dan juga tidak kondusif. Kemudian meminta satpam tugas untuk membersihkan ruangan. Nah, padahal bukan tugas satpam untuk membersihkan ruangan. Jadi selain melihat tugas kita sendiri juga melihat tugas orang lain gitu. Jadi mengajak pegawai pelayanan yang lain maksudnya ya, untuk membersihkan ruangan itu yang paling bagus gitu. Oke ya, saya kira semua aspek udah tersentuh ya. Tadi yang belum pelayanan publik. Oke, jadi ini eh, mungkin ada jejaring kerja ini ya yang belum. Cuman karena waktunya udah jam 9 lebih ya, jadi mungkin bisa kita akhiri dulu untuk live class kali ini dengan Alzademia. Terima kasih teman-teman yang telah datang. eh Kalau dirasa bagus gitu ya, ya disebarin aja gitu ya, biar live kelas lainnya bisa lebih ramai. Tapi ini pun juga udah maksimal ya. Ya nanti mungkin bisa kita adakan apa ya, mungkin kelas-kelas yang lebih kecil gitu ya, atau kelas-kelas yang lebih khusus gitu ya. Oke, oke berarti kalau gitu terima kasih, terima kasih semuanya ya yang telah hadir. Dan kalau misalkan ada salah, saya mohon maaf. Kemudian harapannya kita bisa ya mungkin ada kelas-kelas yang lain ke depannya ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan sosmednya meskipun ya kadang slow respon gitu mungkin adminnya ya kalau katanya itu. Tapi tetap kami berusaha untuk bisa memberikan apa ya namanya dampak gitu ya, dampak bahasanya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga berkah selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.